Shalom, selamat siang anak-anak sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang membuat diagram lingkaran. Kalau kemarin kita sudah sekilas membahas tentang pengolahan data untuk 5B, dan kalau untuk kelas 5A mungkin kemarin kita belum, tapi tidak apa-apa, dibaca saja di bukunya, di buku SPS yang ada di 5A di bab pengolahan data. Baik, bersama dengan Ibu Guru kita akan belajar tentang diagram lingkaran, ya. Diagram lingkaran kira-kira gambarnya ada seperti ini. Kalau yang kita lihat gambarnya ini ada 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian, 4 bagian, 5 bagian, dan masing-masing itu gambarnya ada keterangannya tentunya, ya. Seperti itu. Selanjutnya, apa itu pengertian dari diagram lingkaran? Diagram lingkaran adalah jenis diagram yang secara visual, maksudnya visual itu kelihatan, itu menampilkan statistik data dalam grafik yang melingkar, menyerupai lingkaran. Makanya disebut dengan diagram lingkaran. Sedangkan diagram batang secara visual atau secara gambaran itu dia berupa batang. Diagram garis dia berupa garis. Sedangkan diagram gambar atau piktogram itu berupa gambar tentang data yang sedang dibahas. Misalnya buku, maka gambarnya buku. Jadi seperti itu. Jadi kalau untuk diagram lingkaran, dia secara visual itu menampilkan data dalam grafik yang melingkar seperti lingkaran, maka disebut dengan diagram lingkaran. Lalu di dalam diagram lingkaran terdapat beberapa irisan. Irisan itu seperti tadi yang Ibu hitungkan tadi ada 5. Jadi ada bagian-bagiannya yang berisi angka dan kategori yang merepresentasikan ukuran sebuah data. Contohnya misalnya 20%, gitu kan? Berarti ada tulisannya di situ 20, ya. Ada tulisannya, Ibu kasih lihat lagi ya. Ada tulisannya di sini, misalnya ini 50, 100, misalnya ini 30. Ada tulisannya 30%, terus tulisannya nanti ada di sini. Kategori apa ini? Misalnya kategori berat badan, tulisannya berat badan. Di sini misalnya tinggi badan, mau seperti itu. Pokoknya dianya ada datanya, ada ukurannya, ada pokoknya keterangannya seperti itu, ya. Itulah yang disebut dengan diagram lingkaran untuk pengertiannya. Selanjutnya, rumus untuk mencari diagram lingkaran, ya. Rumus untuk mencari diagram lingkaran. Terdapat langkah-langkah tentunya untuk menentukan diagram lingkaran itu, bahkan rumusnya. Apa yang pertama kita lakukan? Yang pertama adalah terdapat langkah-langkah dasar yang harus kita ketahui pada rumus diagram lingkaran. Di antaranya adalah 1. Mengkategorikan atau pengkategorian data. Jadi dipilah-pilah, ini data kelas, misalnya nilai, ya. Ini data untuk nilai 50, ini data untuk nilai 60, ini data untuk nilai 70, seperti itu. Lalu yang kedua adalah menghitung total data. Jadi misalnya data nilai 50 ada 5 orang, nilai 60 ada 4 orang, nilai 70 ada 6 orang. Berarti totalnya adalah 15 data, seperti itu. Itu namanya menghitung total data. Selanjutnya adalah membagi data berdasarkan kategori. Ya, seperti tadi kita kategorikan 50 ini gitu, ya. Lalu kemudian mengubah ke dalam bentuk presentase. Persen gitulah, ya, bentuk persen. Bagaimana caranya? Kalau kita mau mengubah sebuah bilangan menjadi sebuah bentuk persen, maka kita harus kali dengan 100%, seperti itu. Lalu kemudian kita menghitung derajat data kalau kita pakai derajat. Jadi ada 2. Untuk diagram lingkaran ada yang menggunakan derajat, ada yang menggunakan persen. Jadi sembarang, kita tergantung soal.
Kalau soalnya minta persen dibikin dalam bentuk persen, kalau soalnya minta dalam bentuk derajat kita bikin derajat seperti itu ya. Selanjutnya, dari beberapa langkah data di atas tadi yang sudah Ibu jelaskan diperoleh ketetapan rumus diagram lingkaran sebagai berikut ya. Untuk diagram lingkaran yang menggunakan derajat dulu. Rumusnya adalah ruas sudut atau besar sudutnya ya itu didapat dari nilai data per total data. Contohnya tadi adalah ada 15 ya, 15 totalannya tadi itu yang tadi kita bahas tentang nilai anak-anak ya, ini contoh saja. Jadi kan untuk nilai 5 itu kan ada 5 orang, berarti 5 per jumlah semuanya tadi jumlahnya adalah 15 dikali 360 derajat seperti itu. Itu untuk kita menggunakan derajat. Dalam diagram lingkaran biasanya penghitungan derajat berfokus pada sudut total. Jadi jumlah sudut semuanya adalah 360. Itu kerap atau sering sekali dijadikan sebagai ilustrasi statistik melingkar dengan beberapa segmen. Banyak orang suka pakai derajat karena kita bisa pakai busur derajat. Jadi kita bisa kira-kira di sini dari sekian 30, 60, 90, 45 begitu kita bisa pakai busur derajat. Lalu kemudian untuk menunjukkan proporsi atau besarnya angka dari jumlah yang berbeda ya. Terus kemudian yang kedua adalah diagram lingkaran atau persen ya. Rumusnya adalah nilai data ya. Misalnya tadi 5 per total data 15 dikali 100%. Jadi kalau kita membentuk persentase kita kali 100%, kalau kita mau pakai derajat kita kali 360 derajat ya. Yang jelas adalah misalnya nilai 5 berarti nilai 5 ada 5 orang. Berarti 5 itu bukan 5 nilainya, atau begini saja. Nilai 6 tadi ada 4 orang. Berarti 4 per jumlah seluruhnya 15 dikali, kalau mau dibentukkan derajat dikali 360, kalau mau bentuk persen kita kali 100%. Seperti namanya, diagram lingkaran persen itu akan menampilkan dalam bentuk persentase. Cara menghitungnya cukup mudah ya. Kita bisa mengetahui jumlah realnya dari bagian data yang diminta, kemudian dikalikan dengan jumlah total lalu selesai seperti itu ya. Lalu kemudian cara membuat diagram lingkaran ya. Bagaimana cara kita membuat diagram lingkaran? Cara membuat diagram lingkaran. 1. Langkah-langkahnya apa saja? Langkahnya adalah yang pertama, kita ambil contoh kasus yang terdapat di mana ada seorang guru yang melakukan survei pada siswanya berdasarkan olahraga yang paling digemari atau hobi ya. Lalu didapatkan data sebagai berikut. Nah, ini ada futsal, ada voli, ada renang, ada basket, ada tenis ya. Baru dibikinlah seperti ini. Jadi ini sebenarnya di sini ya. Ini karena mungkin diedit jadi akhirnya 10-nya di sini. Jadi 10 itu ada di sini, 10. Lalu kemudian volinya 5 gitu ya. Baru dibentuk seperti ini. Nah gini ya. Jadi kita bikin 2. Baru sini voli. Futsal dulu ya. Sorry. Futsal ada 10. Lalu voli ada 5. Lalu renang ada 5. Seperti itu dan seterusnya ya. Jadi dari data yang ada itu karena dia jadi nempel-nempel semua ini, harusnya dia berpisah ini ya. Jadi 10 itu futsal, voli 5, renang 5, basket 10, tenis 10. Data olahraga favorit siswa di atas dapat presentasikan dengan diagram atau dapat kita perlihatkan dalam bentuk diagram lingkaran dengan menggunakan rumus grafik sebagai berikut. Jadi seperti ini dia nanti ya.
Jadi ini tuh tadi nempel-nempel semua jadinya seperti ini. Jadi futsal dan lain sebagainya ada berapa, lalu kemudian voli ada berapa, terus kemudian renang ada berapa, basket dan lain sebagainya. Lalu kemudian langkah keduanya apa yang harus kita lakukan? Langkah keduanya adalah tambahkan semua nilai dalam tabel dan mendapat total nilai. Jadi kita tambahkan totalnya, jumlahkan. Ya, kita jumlahkan ini 10 tambah 5, 15 tambah 5, 20 tambah ini 30 tambah tenis 10. Jadi semua jumlahnya adalah 40 ya, seperti yang ada di keterangan, jumlahnya 40. Langkah ketiga setelah kita jumlahkan, lakukan pembagian setiap nilai dengan total data. Lalu kemudian kita kalikan dengan 100% seperti tadi. Nah, kita lihat ini ya. 10 kelihatan ya anak-anak ya. 10 ini ibu sudah besarin tapi gak bisa besar. 10 per 40. Jadi 10 itu adalah yang hobi futsal. Per 40 jumlah semuanya dikali 100%. Nah, seperti itu. Lalu ini 0 dengan 0 ini kita coret, lalu kemudian 100 dengan 4 kita coret, sini 25, sini 1, maka dapatnya adalah 25%, seperti itu. Ya. Lalu kemudian voli juga seperti itu. 5 per 40 karena yang suka 5 per 40 kali 100 dapatnya 0,125. Renang demikian juga seperti itu. Jadi kita bisa melihat langkahnya, lalu kemudian kita tentukan derajat untuk setiap irisannya. Ya, kalau kita mau pakai 360 atau pakai derajat ya. Tapi kalau mau pakai persen berarti sudah ada di situ ya. Pakai persen berarti kita kalikan 100, kalau pakai derajat kita kalikan 360 seperti itu. Lalu kemudian sehingga didapatkanlah hasil sebagai berikut. Ada sudah hasilnya seperti itu. Lalu kemudian karena dia pakai derajat berarti 90 derajat. Kalau 10 per 40 kali 360. Terus kemudian 5 per 40 kali 360, 45 derajat dan seterusnya. Nah, setelah itu langkah kelima adalah lihat tabel pada langkah 4, lalu mulailah menggambar. Kita gambar dulu ya, kita gambar dulu seperti ini, bulatan. Lalu kita lihat futsal 90 kan. Jadi kita gambar ini, bikin titik dulu, titik. Lalu kemudian kita 90 kan begini ya seperempatnya. Ya kan? Lalu kita bikinlah di sini 90 derajat itu adalah futsal, pakai F saja. Lalu kemudian yang kedua adalah voli. Voli 45. Kalau 45 baris berarti setengahnya ini ya. Berarti dia di sini. Nah, seperti itu. Jadi dia setengahnya begini, dia 45 derajat. Itu adalah voli. Tulis yang cantik-cantik ya. Ini karena ditulis di HP jadi agak gimana gitu. Udah? Lalu kemudian yang selanjutnya adalah renang. Renang ada berapa? Oh, 45 juga. Berarti renang 45. Kita ganti lagi ininya. Oh, maaf. Kita ganti spidolnya warnanya merah, biru. Nih. Ini adalah renang. Kita tulis juga numeriknya atau angkanya. Ini adalah 45 derajat. Dibuat semuanya seperti itu dan akhirnya setelah kita buat semuanya seperti langkah-langkah yang ibu perlihatkan tadi, maka jadilah dia seperti ini. Ini mana yang tadi? Nah, seperti ini. Futsal untuk yang berwarna biru, ini tinggal ditulis 90 gitu. 90 ini tulis. Oh, ini 90 adalah basket. Rupanya disamakan saja, ini 90. Ini 90 juga adalah tenis. Nah, yang di sini yang 15 derajat. Enggak apa-apa. Bu, kalau enggak berurutan tidak apa-apa. Mau berurutan juga tidak apa-apa. Ya, yang penting ada keterangannya ya. Demikian penjelasan dari Ibu tentang membuat membuat
diagram lingkaran dengan menggunakan derajat, juga menggunakan persen. Lalu kemudian kita bisa melihat bahwa tidak terlalu sulit kalau kita mau mencoba. Jadi mungkin seperti itu. Pertemuan berikutnya baru Ibu akan kasih tugas. Dan tugas kalian hari ini untuk mengisi absen kalian adalah kalian komen ya. Komen, jangan lupa subscribe, like, komen. Jadi kalau kalian komen berarti kalian hadir. Kalau kalian tidak komen berarti kalian tidak hadir. Ya, seperti itu. Terima kasih. Selamat siang dan shalom.